Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Sayyidina Jabir dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi berkata, hadis dalam Sahih Imam Bukhari, iza stajnaha al-lailu aw kana junhul laili fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin fa idza dhahabat sa'atun min isya'i fakhalluhum wa aghliqu babaka wadhkur ismallah wadfi'a misbahaka wadhkur ismallah wa awki siqa'aka wadhkur ismallah wa khammir ina'aka wadhkur ismallah walau an ta'rida alaihi syai'a. Apa kata Nabi? Kita terjemahkan hadis. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idzas tajnahal lail, apabila sudah masuk malam, au kana junuhul lail, atau malam itu sudah datang, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anakmu. Fa inna syayatin, maka sesungguhnya syaitan-syaitan, tantashiru hina izin, berkeliaran ketika itu. Ini terjemahan hadis saja. Nanti kita berikan pemahaman hadis ini. Fa idza dhahabat sa'atun, dan apabila sudah hilang, sudah habis masa itu dan masuk pula lah waktu daripada Isya, fakhulluhum, maka lepaskan mereka, anak-anak tadi. Wa aghliq babaka, dan kunci pintu rumah engkau. Wazkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Wadfi'a misbahak, dan matikan lampu rumahmu, dan sebutlah nama Allah. Kemudian tutuplah gelasmu, tekomu, cerekmu, dan sebutlah nama Allah. Dan tutup dari seluruh bejanamu, kuali, periuk, makanan, dan sebutlah nama Allah. Walau anta arda alaihi syai'a, sekalipun engkau meletakkan sesuatu, ta'rid, melintangkan sesuatu di atasnya. Tak ada penutup periuk, tak ada penutup teko, lintangkan aja sesuatu di atasnya. Sekalipun itu, lakukan hal yang seperti itu. Itu maksud Nabi. Walaupun sekedar cuma melintangkannya saja di atas bejana kita, itu sudah termasuk bagian daripada anjuran Nabi SAW. Baik, itu hadis Nabi. Apa hikmah hukum yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Pertama, bahwa disebutkan di sini ketika masuk malam. Malam tu kapan diukur dengan malam? Junahul lail. Ulama menyebutkan yang mulai disebut dengan salat malam itu adalah ketika ghurubis syamsi, ketika terbenamnya matahari. Maka itu disebut dengan malam. Maka maghrib di dalam sebagian tafsir disebutkan itu termasuk salat malam. Makanya maghrib ada yang dijaharkan dan ada yang disirkan. Salat siang hari tak ada jahar. Zuhur siang hari sir, asar siang hari sir. Tapi maghrib sudah disebut dia dengan salat malam karena dia dijaharkan. Maka ketika terbenam matahari itu sudah termasuk malam. Maka di sini izastajnahal lail au kana junhul lail, apabila masuk waktu malam atau datang waktu malam. Maksudnya apa? Setelah matahari terbenam. Matahari terbenam, azan maghrib pun berkumandang. Apa anjuran syariat? Dua, fakuffu sibyanakum. Nah, maka tahan olehmu akan anak-anakmu. Tahan maksudnya di situ dalam bahasa hadis, tahan tidak lagi kemana-mana, cukup di satu ruangan saja. Nak gerak sana sini, nak pergi sana sini, di cik ruangan saja. Mungkin dengan ruangan salatnya kah, atau mungkin ruangan keluarga kah, atau mungkin dengan kamar tidur kah. Ya. Tahan mereka di sana. Sibyanakum. 3 sibyan. Siapa maksud sibyan ini? Anak-anakmu. Siapa maksud sibyan ini? Sibyan, maka dalam hadis itu, dalam
fiqh itu ada namanya si sabi, kemudian si mumayyiz, ada si murahik, ada namanya si aqil atau baligh. Si sabi dari umur baru lahir sampai umur usia 3 tahun. Ada yang mengatakan sabi itu cuman sampai 2 tahun. Ketika ia berhenti menyusu, lepas status sabi padanya, maka disebut dengan subyanakum. Ada yang mengatakan sampai ia sudah bisa membedakan antara makanan dengan kotoran. Kalau alun bisanya membedakan, maka namanya masih sabi. Mano nan goreng godok, mano nan yang ciri ayam, alunnya bisa membedakan lah. Ciri ayamnya masuknya ke muncung, goreng godoknya masuknya ke muncung, itu sabi nama baru. Tapi kalaulah pandainya membedakan, itu namanya si mumayyiz. Usia 3 tahun, itulah PAUD. 4 tahun itulah PAUD, itu tak sabi lagi. Nah, begitu. Kemudian dari usia 4 tahun tadi ke 7 tahun. Ya, 7 tahun sudah diperintahkan untuk salat. Muru sibyanakum, ya, muru sibyanakum bis-salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuh. Nah, perintahkan anak-anakmu untuk salat apabila dia sudah berusia 7 tahun. Kalau sudah berusia 10 tahun, 7 tahun itu masih perintah. Salat nak, 8 tahun masih perintah. Salat nak, 8 tahun, 9 tahun masih perintah. 10 tahun perintah, tapi kalau dia tak salat, Nabi anjurkan fadribuh, pukul dia. Nah, tapi pukulnya pukulan ghaira mumarrihin katanya. Pukulan yang tidak memberi bekas. Ya, pukulan sekedar untuk menakut-nakutinya aja lah gitu. Ya. Kita tidak pun untuk solat kadang acuk je berbekas pukulan ke anak tu, merah-merah kaki anak kadang kita buat kadang pakai. Padahal tidak boleh sebenarnya itu, zalim kita mestinya itu. Ya, perintah solat saja 10 tahun baru anak boleh dipukul. Berarti menjelang usia 10 tahun anak tak boleh dipukul. Ya, kan? Kita orang tua banyak zalim kepada anak-anak. Awak orang tua banyak zalim, tak sabar ke anak, pap, tukuk anak. Nampak anak nakal, tap telinganya. Kadang tanpa kita sadar, pukul agak kuat sikit. Akhirnya berbekas. Ada kayu-kayu, pop. Ada orang tua yang mana? 10 tahun baru halal sebenarnya anak itu dipukul. Nah, berapa kezaliman kita orang tua. Awak anak umur 7 tahun, 8 tahun, azab di kita kadang. Ya. Jangankan orang, awaknya baik mah itu di ayah awak dulu kadang. Kebek pinggang, cobalah. Jangan lambek je kau, kebek pinggang. Loket, pop. Pernah sekali kami dulu yang kena dipukul pakai kayu tu. Awak memang bergalik-galik dulu jo kembaran nama Zulhendra Rais lu no. Cuman dari ketek memang bisa mailak, rupanya kawan tadi Hendra tadi tak mailak no. Kena kayu. Rupanya kayu tu ada ujungnya paku. Apa lagi? Malam menangi. Rupanya tengok apa dia nangis sakit. Tengok rupanya bekas paku tadi. Boleh semalam-malam jua hari. Terpaksa je orang tu bawa ke rumah sakit balik. Boleh cek. Nah, ya kadang ya bagaimana dengan emosi? Mungkin kita pun punya emosi. Sebenarnya halalnya anak tu boleh dipukul tu kalau lah usia 10 tahunnya. Kan Nabi katakan, "Idza balagha 10 sinin fadribuh." Kalau nyala usia 10 tahun baru dipukul. 7 tahun dalam bolehnya dipukul. 8 tahun belum lagi, 9 tahun belum lagi, 10 tahun baru pukul. Tapi pukulan pun ghayra mumarrihin. Itu dia. Kadang memang awak ku, kadang orang anak ku salah sedang. Kadang ada juga masa-masa yang orang tua yang salah, zalim. Buktinya itulah ketika itu. Ini bukan berarti orang tua itu maha benar dengan segala-galanya, enggak. Ada juga orang tua salah, zalim kita kepada anak itu. Faqufu sibyanakum. Jadi sibyan usia seperti itu. Setelah balik itu namanya akil, berakal. Nah, ada ulama mengatakan sibyan di sini yang ditahan tu anak yang usia baru lahir tadi sampai usia 4 tahun. Nah, itu yang disebut dengan sibyan. Tapi ada ulama mengatakan tak.
Yang sibyan itu memang semasa ia masih dalam penjagaan orang tuanya, maka anak itu disebut dengan sibyanakum. Anak kalau yang masih kita jago, ya paling sampai umur 6 tahun dah. Umur 7 tahun biasanya dah kelas 1 SD dah mandiri dah dia. 2 SD, 3 SD itulah mulai mandiri. Lah pandailah nya berkereta, kemudian masuk keretanya ke rumah balik. Dah pandailah dia yang berbahaya, ada sumur, tak dia dekati, ada apa dah bisalah anak dia. Jadi kita ambil sibyan ini ya, umur daripada baru lahir sampai usia 6 tahun. Kenapa? Ini yang ketiga, larangan Nabi. Fa inna syayatina tantashiru hina izin. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan berkeliaran ya pada malam itu. Maka dilarang salah satu, dilarangnya kita untuk salat ketika terbit matahari dan terbenamnya matahari, itu karena syaitan kan, sedang timbulnya tanduk syaitan. Ya, syaitan itu sedang beraktivitas lah dia gitu. Awak dulu masih ingat ketik-ketik kalau orang Padang, jangan keluar rumah dia tersapu begitu je. Tersapu dik du bilih begitu kata. Du bilih tu iblis maksudnya. Tersapu tu kalau orang Mancun nyebut tertagu begitu katanya. Tertagu begitu katanya. Jangan kalau keluar malam lainnya tertagu kan. Kalau dulu tersapu begitu dik du bilih, du bilih tu iblis. Jangan keluar. Ada orang tua dulu kena mengecek macam itu tu pakai dalil je nya, cuman dalilnya tak sempat mengaji ke dalam Sahih Bukhari kan. Awak kini kau sebut hadisnya, karena mak dulu yang kalau aja lain, tutuplah pintu lain, tutup jendela lain. Kan orang tua kita dulu. Beko tersapu beko, tertagu beko. Tanya, tantasyiru kecil Nabi iblis, syaitan tantasyir. Syaitan sedang berkeliaran ketika itu. Nah, sampailah beko masuk waktu Isya. Lah mulai masuk waktu Isya, fakhalluhum. Lah pena anak-anak tadi nak mainnya, nak apa, tapi bukan di luar rumah, tetap tidak di luar rumah. Buktinya apa? Fakhalluhum wa aghliqil bab. Lepaskan mereka dan kunci pintu engkau. Lepaskan maksudnya siku di rumah, terserah. Nak mainnya di rumah, nak bagaluik-galuiknya di rumah, tak apa-apa, silakan saja. Tapi di saat-saat itu tu dianjurkan Rasulullah SAW untuk tetap dia untuk berada di di rumah. Nah, hunaka syai'. Ini intinya sebenarnya di malam hari itu memang tak elok untuk membawa anak keluar. Nah, gitu dia. Lah masuk malam, baik dia dengan maghribnya apalagi ya, atau dengan isyanya. Ya, kalau untuk ke masjid apa salahnya ya? Tentu kalau ke masjid kan beda lagi babnya itu. Tentu anak pergi mengaji, pergi salat, tentu lebih dianjurkan lagi. Ya. Kok kalau bermain-main saja di luar itu maksudnya. Kalau ke masjid jelas tujuannya tempatnya rumah ibadah, tempatnya masjidnya pergi mengaji, dibiarkan saja. Awak dulu kan benda itu je. Sore lah pergi mengaji ke masjid. Kau pulang sudah isya aja lah. Tak masalah. Jangan tak dibolehkan di sini tu. Ya, ketika berkeliaran di luar, syaitan pun sedang berkeliarannya. Fakhalluhum wa aghli babak. Jadi lah seperti itu, lepaskan. Dah masuk Isya, biarkanlah anak-anak tu lagi. Nak mainnya, nak mengapunya gitu. Kadang ya namanya fitrah anak-anak tentu hobi dengan permainan. Main, kejar sana, kejar sini. Atau beko menangi, atau beko bercakap pula. Itu satu hal yang rahmat sebenarnya itu. Bahkan saya masih ingat kalam Syekh Usamah itu, yang kata beliau, ya dalam sebuah hadis kan ada Nabi melarang seseorang menjadikan rumah seperti kubur. Nah, Rasulullah SAW, ya, Nabi melarang seseorang menjadikan rumah seperti kubur. Apa maksud rumah seperti kubur? Diam, senyap. Tak ada orang bergalut, tak ada anak-anak menangis, tak ada anak-anak bercakap, senyap. Itu nak boleh. Justru kata beliau, Syekh Usamah rahimahullah, kata beliau, justru kalau ada di dalamnya sebuah rumah tadi anak-anak yang menangis, anak-anak yang bergelut, anak-anak yang berkelahi, suara teriakan anak-anak, ketawa dan lain sebagainya, itulah rumah yang sering didatangi oleh malaikat rahmat. Rumah yang selalu didatangi oleh malaikat rahmat, datang malaikat rahmat, suka malaikat rahmat dengan
adanya suara-suara yang seperti itu, suara anak-anak di dalam rumah. Kadang ada lah bagai datuknya, kadang bagai bonging, mokak je lah kata. Nama anak-anak tu beralik, kau situ kau jumpa tersinggung pula, guci, pocah pula, cik mokak pula dek ninyok. Mabin barang dan kalian kesikonya, pergi pulang ke rumah kalian kan. Pada anak cucu tu kalau mati, esok dengan kemendoakan nenek tu, ya Allah ampuni dosa nenek, dan ya Allah ampuni dosa datuk, dan ya Allah. Tapi hati ni hati cucu lah tersinggung lah, kena usir dari rumah nenek. Apa ini siko-siko lain? Kalau kesiko kalian berantakan aja rumah kau dan kalian kerja, ponek menyapu tibu kalian. Ya, sampailah ke amaan, nyambuk janak kau ke rumah kalian, apa rumahnya. Itu nenek je datuk nak hendak dapat doa. Man la yarham la yurham, kecek Nabi. Siapa yang tak mencintai maka dia tidak akan dicintai. Mungkin jangan mungkin diam-diam di belakang nenek je datuk tadi mungkin bertanya lah cucu tadi kamak ni. Lama atuk nenek tu mati lemak aja. Apa tu naknya copek lah boleh bebas main di rumahnya. Man la yarham la yurham. Ingat tu pesan Nabi kita. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak mencintai, tak dicintai dia. Nak awak sayangnya anak cucu awak, mati awak tak lalunya sayang kawan. Ada Nabi sendiri mengatakan, la yarham, la yurham. Yang tak mencintai, tidak akan dicintai. Karena memang adalah datuk nenek pun pakai pokok rumah yang tu berhasil taruh aja, nak boleh rusak kata itu. Walaupun dia cucunya. Tu nenek parah namanya. Fakhallu wa aghliq babak. Kalau lah tiba Isya kunci pintu. Kecik Nabi perintah wa aghliq, perintah. Kalau perintah ya berarti aghliq, perintah dari Rasulullah. Berarti kalau awak laksanakan perintah Nabi dapat awak pahala. Aghliqil babak, kunci pintu tapi wazkur ismallah, sebut nama Allah. Ada yang mengatakan menyebut nama Allah ni cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena ismallah bismillah. Bismillah, pas mengunci pintu bismillah. Hikmah diantara kita dianjurkan mengunci pintu tu karena itu sudah termasuk waktu daripada malam. Ya malam. Tapi ini jarak antara maghrib dan isya zaman Nabi ada mengatakan lama ya. Ya jam-jam 9 kunci pintu tu lah. Nah, supaya apa? Al-udu. Supaya musuh tidak bisa mengganggumu. Atau kalau tak pun musuh, binatang buas pun tidak bisa ia untuk masuk ke rumahmu. Dulu kan orang tinggal di rimbo. Orang dulu tinggal di kadang harimau biasa-biasa aja lewat lalu lalang. Nanti subuh tu jago pergi ke masjid, kecil orang tua-tua gitu dulu. Rumah berbanjungan dah, rumah banjung, rumah berjonjang. Turun tu jejak harimau aja bermain-main di muka rumah kadang-kadang. Begitu dia. Nah, maka kuncinya supaya binatang buas itu. Tapi sebut nama Allah. Apa maksud sebut nama Allah? Supaya syaitan, iblis, sihir segala macam pun tak bisa lewat pintu tu. Itu maksudnya. Sebut nama Allah. Wadfi' misbahaka wadhkur ismallah. Begitu juga matikan daripada lampumu dan sebut juga nama Allah. Matikan lampu, bismillah. Nah, begitu. Kau matikan lampu kau, kalau kita tengok di dalam bahasa hadis di sini kau lihifzin. Ini katanya di sini untuk menjaga diri dan begitu juga untuk menjaga harta. Diri mungkin supaya jangan terjadi kebakaran. Kalau minyak lampu ya tertumpah minyak, melatui segala macam bisa kebakaran. Kalau kita pakai listrik gini kok bisa konslet kebakaran, nafs, menjaga diri juga nih. Jadi kalau dimatikan lampu itu lebih menjaga diri. Kemudian harta lebih berhemat kita. Karena Nabi kita SAW sudah menjelaskan sesungguhnya orang-orang fasik kebiasaan mereka terangi akan rumah mereka dengan nar dengan api. Banyak masang lampu dan tujuannya tidak ada. Nah, itu kebiasaannya orang-orang fasik kata Nabi kita SAW. Apa cara memahami hadis kau dengan kondisi kini? Kini justru kita tiap sudut rumah pasang lampu. Kuranglah relief rumah tu jaga lo lampu yang panjang yang per meter tu. Kurang je lah di teras video no. Kurang je lah tiang bagi je lampu. Iya kan?
Termasuk fasik tak kita tu? Karena di dalam hadis disebutkan seperti itu. Fuwaisiqah. Fuwaisiqah ni kebiasaan orang-orang fasik. Ya, kalau kita menengok ke hadis ini, ya masih banyak orang yang membutuhkan minyak lampu. Dek gara-gara awak banyak membeli minyak lampunya, nak dapatnya minyak lampu. Itu kan ya kebiasaan orang fasik jadi itu kan. Tapi kalaulah dengan kondisi gini, sama-sama membayar token, sama-sama membayar PLN, ya tentu tidak termasuk kepada bab ini. Nah, apalagi ada tujuan kita, niat kita untuk memudahkan orang yang lewat di halaman rumah kita. Awak rumah awak tepi jalan, walau tak pasang di tiang-tiang tu lampu. Tujuannya ya supaya orang mudah pula lewat. Ya, jadi tidak masalah, tidak termasuk bagian daripada hadis ini. Faisiqah. Matikan lampu, kata Nabi SAW, sebut nama Allah. Ya, kata orang kesehatan gitu juga, tidur dengan cahaya yang terang tidak bagus katanya. Nah, begitu kata orang-orang kesehatan. Jadi, tapi jangan pula dimatikan keseluruhannya, tak juga bagus dia. Kemudian tutuplah daripada gelasmu, minumanmu, airmu, kemudian menyebut nama Allah. Maksudnya bismillah, tutui kuali pariu, bismillah, tutui teko, bismillah, itu apa segala macam. Kalau malam tadi, kemudian begitu juga seluruh bejana-bejanamu, makanan awak, ya, tudung kita tutui, periuk tutui, makanan-makanan kita, kuali, segala makanan, piring sampai di piring tutui. Dan sebut nama Allah. Nah, berapa kali dia ngunci pintu, nama Allah, mematikan lampu, bismillah. Kemudian menutup air galai, bismillah, menutup makanan, bismillah. Kemudian kata Nabi apa? Walau anta'arida alaihi syai'a. Kalau nak ada penutupnya, boleh nak ada penutupnya wak punya dah. Dituju dengan kuali nak punya wak penutupnya dah. Kecek Nabi, walau anta arda alaihi syai'ah, walaupun cukup engkau lintangkan sesuatu di atasnya. Ya kau sendok lintangan aja, sendok di atasnya. Oh kita mungkin punya apa umpamanya, punya garpu, lintangan aja garpu di atasnya. Walaupun itu tetap harus ditutup, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau makanan minuman banyak hikmahnya. Ada yang mengatakan supaya jangan binatang-binatang memakannya di malam hari. Jadi dengan adanya sesuatu yang kita lintangkan itu, rupanya binatang ini mengetahui dia dan mencium dengan indranya bahwa ada orang yang memakainya. Makanya diletakkan satu di atasnya. Tapi kalau terbuka begitu saja, nah, dia akan mengira bahwa ini tidak dipakai lagi atau tidak dipergunakan lagi. Kemudian di antara hikmahnya itu, kenapa kita melintangkan itu? Karena sihir itu masuk di malam hari. Dan sihir itu berupa bisa dengan imma racunnya dan imma hal yang lainnya, dan itu akan ditebarkan di malam hari untuk orang-orang yang ia hasadkan. Ada orang hasad begitu, ada orang jadi begitu, nyekirim racun, nyekirim sihir. Ya, biasanya lewat makanan. Ditebar di malam hari, dibawa oleh angin. Nah, dengan adanya tutupan itu, sehingga sihir tadi, racun-racun yang dibawa dengan angin tadi pun tidak bisa masuk ke dalam makanan yang kita makan. Kemudian hikmah hadis ini, begitulah nasihat Rasulullah SAW di umatnya. Begitulah nasihat Nabi kepada umatnya. Kepada hal yang terkecil pun, Nabi ingin menyelamatkan umatnya dari mara bahaya. Dari mara bahaya baik itu di dunia, begitu juga dengan akhirat, dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.